selamat pagi, semangat pagi semuanya. Nah, kali ini kita akan membahas masalah sertifikat di SNMPTN. Nah, ini khusus terkait dengan sertifikat organisasi ya. Nah, kali ini sebelum kita membahas lebih lanjut, silahkan kalian yang ingin bertanya-tanya untuk follow akun Twitter kami di @utbgajak. @utbgajak. Nah, nanti di sana kalian bisa nanya-nanya, mention kami, Cak Mimin. Nah, nanti kalian juga bisa saling jawab pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman di sana ya. Oke, lanjut. Apakah berpengaruh sertifikat organisasi itu? Kita cek berdasarkan survei dari info masuk kampus, masuk PTN ya, info masuk PTN. Nah, ini. Silakan kalian juga bisa cek di sana bahwa ini berdasarkan survei ini versi Sosum ya, itu ada yang lolos di ekonomi pembangunan UNER itu memakai sertifikat Olimpiade Kimia dan pengurus OSIS. Nah, itu menandakan berarti selain sertifikat ajang kompetisi seperti ini, KTI, karya tulis ilmiah ini kan Olimpiade ini kan juga kompetisi ya, lomba pidato ini juga kompetisi, cerdas cermat juga kompetisi, lomba-lomba itu pokok kompetisi. Nah, kemudian yang ini ada pengurus OSIS. Nah, ini berarti pengurus itu organisasi itu juga bermanfaat untuk menunjang kelolosan SNMPTN seperti itu. Nah, begitupun di jalur masuk IPB itu ada yang khusus jalur masuk ketua OSIS. Jadi yang pernah jadi ketua OSIS itu juga bisa melamar masuk ke sana tapi tidak melalui SNMPTN, ada jalur khususnya. Alamatnya ini bisa dicari nanti ya. Ini jadwalnya juga udah keluar mulai 1 Februari sampai 14 Februari April ya, 14 April. Silahkan kalian daftar yang pernah jadi ketua OSIS seperti itu. Nah, jadi masalahnya tapi sekolah saya itu nggak pernah ada sertifikat. Nah, solusinya ini. Jamin, ini di sekolahku tidak ada sertifikatnya. Gimana? Silahkan kalian mengajukan kepada pihak sekolah, biasanya kepada kepala sekolah atau kepada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Nah, nanti intinya adalah meminta surat keterangan bahwa kalian pernah aktif sebagai pengurus organisasi, mulai tanggal berapa sampai berapa, intinya periodenya, jabatannya sebagai apa, seperti itu. Nah, nanti di bawahnya ada tanda tangan kepala sekolah dan stempel basah. Nah, seperti itu. Setelah itu nanti biasanya bentuknya karena sekarang online ya, jadi nanti bisa scanan. Nah, nanti silahkan kalian unggah seperti itu. Nah, ingat bahwa yang bisa digunakan adalah sertifikat pengurus organisasi. Jadi nggak terbatas OSIS aja. Jadi misalnya kalian ikut karya ilmiah, kelompok ilmiah remaja, KIR, itu juga bisa, atau Mapala, atau mungkin ada ekstrakurikuler yang lain itu juga bisa dipakai, asalkan sebagai pengurus, bukan sebagai anggota. Kalau anggota mah cuma ikut-ikutan aja juga semua siswa bisa, tapi untuk yang pengurus itu kan juga berpikir, berorganisasi, bersosialisasi dan sebagainya itu soft skill-nya juga diasah di sana. Seperti itu, bagaimana cara memimpin. Intinya sertifikat ini adalah menilai bahwa kalian pernah memimpin di SMA, seperti itu, aktif lah, seperti itu. Baik sebagai ketua atau wakil ketua atau sekretaris, bendahara, atau mungkin bahwa sampai ke seksi-seksi tertentu. Misal ada di si bidang kerohanian itu di OSIS kan juga ada seperti itu. Kemudian seksi-seksi yang lain mungkin di ekstrakurikuler kan namanya juga beda-beda, itu juga bisa. Seperti itu. Mungkin itu aja, semoga bermanfaat. Simple ya. Jadi intinya pengurus organisasi itu bisa menunjang untuk lolos. Tapi penentu kelolosan adalah tetap nilai rapot kalian, kemudian nilai sekolah, kemudian sama nilai alumni. Jadi itu yang 3 pokok yang paling besar. Tapi ini sebagai penunjang seperti itu. Terus ada yang nanya bagaimana untuk yang sekolah yang belum pernah lolos SNMPTN, santai, itu malah peluang besar seperti itu. Soalnya bisa dilihat dari itu top 1000 nilai TPS itu di web LTMPT, terus dikalahkan kalian cek. Nah, itu juga lolos apabila nanti yang
TPS-nya sekolah kalian itu tinggi, berarti peluang untuk lolos SNMPTN-nya juga bisa jadi lebih tinggi. Seperti itu. Jadi indikatornya banyak banget untuk SNMPTN. Jadi bukan seolah-olah yang lolos itu yang punya sertifikat lomba yang banyak, seperti itu bukan. Jadi itu faktornya banyak banget lah pokoknya. Jadi nggak bisa dijelaskan satu-satu. Yang intinya adalah yang pertama yang diseleksi adalah nilai rapornya. Rapor semester 1 sampai semester 5. Udah, itu aja yang paling utama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.